Shalom Bapak Ibu sekalian. Setiap kita di dalam hidup ini punya rencana, punya keinginan, punya kemauan. Dan setiap rencana, keinginan atau kemauan kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita boleh minta kepada Tuhan, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Tetapi waktunya, kapan itu dijawab, kapan itu terjadi, itu bukan kita yang memutuskan, tetapi Tuhan yang memutuskan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, termasuk saya, kita harus menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Untuk kita bisa menanti waktunya Tuhan adalah ketika apapun yang kita rencanakan kita bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Sehingga di dalam hidup ini kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menanti waktunya Tuhan, maka di dalam hidup ini kita akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Apabila Tuhan ingin kita maju, kita akan melangkah maju. Apabila Tuhan ingin kita berhenti, kita stop berhenti. Apabila Tuhan ingin kita mundur, kita akan mundur. Apapun yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, kita lakukan dengan ucapan syukur. Karena apapun yang Tuhan izinkan, semuanya adalah baik. Dan kita nantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu ketika kita nantikan, pasti ketika sudah waktunya Tuhan, itu pasti indah pada waktunya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, LB ini homestay Literbell ini, yang punya mimpi untuk membangunnya adalah almarhum suami saya. Sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun lebih. Dia cuma punya rencana, dia punya mimpi, tetapi rencana dan mimpinya dibawanya selalu kepada Tuhan. Dan Tuhan belum kasih kesempatan, belum izinkan itu dibangun. Tetapi suami saya tidak henti-hentinya bersama dengan saya mengucap syukur dan mengatakan bahwa di tempat ini akan dibangun sebuah rumah kos, supaya kos-kosan orang yang tinggal kosnya itu nyaman. Sampai suami saya dipanggil Tuhan, ini tidak ada tanda-tandanya. Saya nggak tahu apakah masih bisa terjadi atau tidak, tetapi saya selalu bawa di hadapan Tuhan dengan tidak putus asa. Ketika waktunya Tuhan, maka terjadilah COVID-19. COVID-19 itu mulai tahun 19 terjadi di luar negeri, dan Maret tahun 2020 itu mulai masuk ke Indonesia. Waktu Maret masuk ke Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudara, sedangkan mulai Maret itu saya sudah ke Jakarta, saya mau pelayanan ke Tokyo, dan itu penerbangan nggak bisa karena Tokyo udah ditutup, Jepang tutup. Lalu saya pulang ke Banjarmasin, bulan berikutnya saya April ada di Eropa, Mei ada di Korea. Tiket sudah ada, semuanya sudah ada, tetapi ternyata semuanya itu tunda, tidak bisa. Dan bukan hanya tunda, tiket-tiketnya hangus. Saya terima dengan ucapan syukur. Di masa-masa itu ternyata waktunya Tuhan, saat penantian yang sekian tahun, mungkin 10 tahun lebih penantian untuk membangun rumah kos ini, disitulah Tuhan mulai campur tangan dan turut bekerja, dan Tuhan suruh saya maju dan mulai dibangunlah tempat ini. Kenapa waktu Tuhan itu nggak pernah salah? Karena Tuhan tahu, saya pikir COVID itu cuma beberapa bulan. Ternyata COVID itu sampai 2 tahun. Dan dalam 2 tahun kalau saya tidak punya kesibukan,
saya akan menjadi stres, tidak bisa pelayanan kemana-mana. Sedang saya biasanya orang yang sibuk. Dan Tuhan siapkan itu waktunya Tuhan untuk boleh dibangun Literberg. Singkat cerita, dimulai dari Maret 2020 dibangunlah Literberg ini sampai selesainya di 2021 dan dibuka secara resmi adalah akhir Mei 2021. Cara Tuhan luar biasa. Kalau sudah waktunya Tuhan, di dalam pembangunan Tuhan campur tangan dan turut bekerja, sehingga segalanya boleh berjalan dengan lancar. Dan ketika mulai Juni operasional resmi sampai dengan hari ini, karena semuanya terjadi di waktunya Tuhan, dan Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas anugerah Tuhan. Dari mulai ada 2 kamar, 3 kamar, 5 kamar, dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh dikatakan 80%, 90% kamar-kamar itu boleh terjual. Ada yang isi. Dengan hal ini kita belajar. Kita punya keinginan, kita bawa di hadapan Tuhan. Kita nantikan waktunya Tuhan, kapan yang waktu yang terbaik menurut Tuhan. Dan ternyata waktu Tuhan itu betul-betul yang terbaik. Saya punya kesibukan selama COVID. Karena itu waktunya Tuhan. Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Di dalam pembangunan, di dalam dana, di dalam segala sesuatu. Bahkan ketika selesai, karena itu sudah waktunya Tuhan mulai dibangun. Selesai pun Tuhan kirimkan orang-orang yang boleh tinggal. Orang-orang yang Tuhan kirimkan dari mana-mana, dan saya bersyukur. Literberg 1 udah boleh selesai, dan Tuhan kasih saya untuk boleh membangun di Literberg 2. Karena Literberg 1 sudah tidak menjadi beban bagi saya. Setiap tanggung jawabnya dengan bank, mereka ada hasilnya, dan dia bisa membiayain dirinya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan pernah mendikte Tuhan. Bawa setiap keinginanmu, mimpimu, rencanamu di hadapan Tuhan, dan nantikan waktunya Tuhan. Ketika waktunya adalah waktu yang Tuhan katakan iya, maka waktu Tuhan itu ajaib. Semuanya menghasilkan kebaikan dan keberhasilan, karena Tuhan senantiasa campur tangan dan turut bekerja. Kalau Tuhan campur tangan dan turut bekerja, hasilnya pasti kebaikan dan keberhasilan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam hidup kita, ayo ambil keputusan. Bergerak seperti yang Tuhan mau. Maju ketika Tuhan mau kita maju, kita maju. Ketika Tuhan mau kita mundur, kita mundur. Ketika Tuhan mau kita stop, kita stop. Biarkan Tuhan memegang tangan kita, menuntun langkah kita, membawa kita selangkah demi selangkah bersama dengan Dia di dalam kebenarannya. Dan waktu Tuhan sudah pasti tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Yang mau melakukannya dalam hal apapun, mau menantikan waktunya Tuhan, maka bersama dengan saya katakan amin.